Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Yohanes Kembora dengan NIM 2023 01510016. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan hasil analisis dengan menggunakan dua metode. Yang pertama hierarchical cluster dan yang kedua itu immense cluster. Nah, di sini saya sudah memiliki data saham dari masing-masing perusahaan yang terdiri dari kode perusahaan, nama perusahaan, tanggal pencatatan saham itu sendiri, nilai ESG, dan nilai EPS. Nah, di sini saya mengerjakannya di PSS. Sekedar, nah untuk yang pertama saya akan menjelaskan dari hasil analisis dengan metode hierarchical cluster. Nah, untuk hasilnya di sini, ini ada agglomeration schedule. Nah, di agglomeration schedule sendiri itu terdiri dari, kita lihat di cluster, bagian cluster combine, ada cluster 1 dan cluster 2. Nah, stage 1 ada angka 11 dan 14. Ini angka 11 dan 14 itu maksudnya apa sih? Sebelum itu pakai koefisien. Koefisien. Nah, untuk koefisien itu sendiri itu merupakan angka yang menunjukkan angka error. Jadi di bagian koefisien ini merupakan angka yang menunjukkan angka error dari masing-masing saham. Nah, angka 11, angka 14, 22, 23 ini apa sih sebenarnya? Nah, oke. Kita akan jelaskan di dendrogram. Oke, di stage 1 di sini ada angka 11 dan 14. Nah, jika di sini muncul angka 11 dan angka 14, maka angka 11 dan 14 ini akan muncul di bagian dendrogram, angka 11 dan 14. Untuk di bagian kiri ini itu merupakan variabel atau kode saham. Tabel atau kode saham. Nah, untuk yang bagian atas yang 0, 5, 10, 15, 20, dan 25 itu merupakan uh, hmm, garis horizontal sumbu X, menunjukkan semakin ke kanan, ini kita bacanya ke kanan ya, semakin ke kanan saham tersebut, ini garisnya semakin ke kanan, maka peluang akan kemiripan masing-masing saham tersebut itu jauh. Nah, kalau yang tadi itu angka 11 dan 14, itu yang ini paling dekat artinya dua saham ini mirip. Mirip. Mirip dalam hal ini bisa jadi mirip nilai ISG-nya sama nilai IPS-nya. Kembali ke agglomeration schedule. Di sini kita lihat angka 22 dan 23. Nah, ini akan muncul di dendrogramnya sini. Angka 22 dan 23. Angka 22 dan 23 ini lebih tinggi dari 11 dan 14. Coba kita lihat di angka yang lain. Angka 15 dan 18. 15 dan 18. Nah, lihat angka 15 dan 18 itu yang tinggi kan dari angka 22 dan 23. Nah, semakin ke kanan gambar ini maka semakin tinggi. Bahasanya ke kanan. Artinya kalau dia semakin tinggi, jumlah kemiripan antara kedua saham ini akan semakin jauh. Kita lihat yang paling jauh kemiripannya, kita lihat di sini ada angka 1 dan angka 8. Angka 1 dan angka 8. Nah, angka 1 dan angka 8. Ini adalah yang paling jauh. Artinya dua saham ini sangat jauh kemiripannya. Gitu, kira-kira. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan hasil analisis dari metode immense cluster. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa sih perbedaan dari kedua metode ini. Jadi kalau di metode hierarchical cluster sendiri, jumlah cluster itu yang ditentukan itu dari si SPSS-nya sendiri. Sedangkan di metode immense cluster, jumlah cluster itu yang menentuin kita sendiri. Jadi kita bebas, jadi metode ini kita bebas, kita mau mengclustering data itu berapa kali. Gitu. Nah, tadi saya memilih clustering sebanyak 3 kali, makanya di bagian install cluster centers itu muncul sebanyak 3 kali di sini clusternya. Terus yang tanggal pencatatan ISG IPS itu apa? Nah, tanggal pencatatan ISG IPS ini itu merupakan variabel yang ingin kita clustering datanya, gitu. Terus di bagian bawahnya ada literation history.
Literation history itu hasil literasi. Jadi pada saat saya mengclustering data, saya memilih literasinya sebanyak 23 kali. Ternyata di sini baru diliterasikan sebanyak 2 kali, si datanya sudah convergent. Artinya saham tersebut sudah uh, program, bukan on program, uh, sudah mati programnya, sudah mati program, sudah tidak bisa lagi untuk berprogram, gitu. Nah, ini untuk cluster membership-nya. Di cluster membership ini dia mengkelompokkan uh, dari kode-kode saham ini itu masuk di cluster berapa saja. Misalkan di kode saham ADHI, dia masuk di cluster 1, cluster Bali juga cluster 1, CAS juga cluster 2, yang masuk di cluster 3 itu cuma satu ya di sini. Ya, cuma satu yaitu CSMR. Nah, ini final cluster centernya. Untuk finalnya di sini. Terus kita langsung bagian bawah, number of cash in each cluster. Nah, jumlah jumlah data, jumlah saham, jumlah seluruh saham yang kita clustering tadi itu sebanyak 23 saham. 23 saham, dan yang masuk di cluster 1 itu sebanyak 17.000, yang masuk di cluster 2 itu sebanyak 5.000, dan yang masuk di cluster 3 itu sebanyak 11.000. Valid nggak? Valid. Valid karena di sini 23.000. Missing. Missing artinya di sini tuh eh, tidak ada yang bermasalah dari saham-saham tersebut. Tidak ada yang terlewatkan. Gitu. Oke, mungkin sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.